Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 12 IPA 2 mata pelajaran biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Apa itu mutasi? Yuk simak videonya. Yang pertama, pengertian mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Agen penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Yang kedua yaitu jenis mutasi. Mutasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Jenis mutasi yang pertama yaitu mutasi tingkat gen. Di sini terdapat akibat mutasi. Yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Yang terjadi adalah duplikasi atau penggandaan, adisi atau penambahan, insersi atau penyisipan, dan delesi atau kehilangan. Yang kedua, mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen yang terjadi yaitu substitusi transisi di mana pergantian antara basa nitrogen primidin dengan purin, dan substitusi transversi yaitu pergantian sesama basa nitrogen primidin atau purin. Yang ketiga, yaitu mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. Jenis mutasi yang kedua yaitu mutasi tingkat kromosom atau aberasi kromosom. Mutasi tingkat kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi, di mana pada gambar delesi adanya kehilangan lengan kromosom, dan pada gambar duplikasi terjadi penambahan lengan kromosom, dan pada gambar inversi terjadi penyisipan atau patahan kromosom menyatu kembali dengan kromosom asalnya dengan posisi yang terbalik. Dan yang terakhir adalah translokasi, yaitu terjadinya mutasi karena patahan kromosom menempel pada kromosom non-homolog. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu euploid dan aneuploid. Yang pertama, euploid adalah perubahan pada seluruh set kromosom. Satu set kromosom disebut dengan genom atau dilambangkan dengan huruf N kecil. Berdasarkan jumlah set kromosom, haploid dibedakan menjadi monoploid, N kecil, diploid 2N, triploid 3N, tetraploid 4N, dan seterusnya. Berdasarkan asal kromosomnya, euploid dibedakan menjadi autropolipoid, yaitu penggandaan sendiri dari spesies yang sama, dan allopolyploid, yaitu penggandaan dari spesies yang berbeda. Yang kedua, aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu set atau genom kromosom. Penyebabnya 1. Anafase lag, 2. Non-disjunction. Tipe aneuploid yaitu nulisomi atau 2N dikurang 2 sama dengan sel kehilangan 2 kromosom. Kedua, monosomi 2N dikurang 1 sama dengan sel kehilangan 1 kromosom. Yang ketiga, trisomi 2N plus 1 yaitu sel kelebihan 1 kromosom. Yang keempat, tetrasomi 2N plus 2 yaitu sel kelebihan 2 kromosom. Yang ketiga yaitu penyebab mutasi atau mutagen. Yang pertama, jenis mutagen berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia berupa pestisida, asam nitrit, agen alkilase, benzopirene, zat digitonin, dan kolkisin. Pada mutagen fisika terdapat suhu tinggi, sinar-sinar berenergi tinggi, sinar X, sinar Y, dan sinar ultraviolet. Yang terakhir, mutagen biologi berupa virus dan bakteri. Jenis mutagen yang kedua yaitu jenis mutagen berdasarkan sumbernya yang dibedakan menjadi dua, yaitu mutagen alamiah dan mutagen buatan.
Mutagen alamiah berupa sinar matahari, sinar ultraviolet, unsur radioaktif di alam, virus, dan bakteri. Sedangkan mutagen buatan seperti pestisida, borak, formalin, sinar alfa, beta, dan gamma. Yang keempat yaitu klasifikasi mutasi. Yang pertama, mutasi berdasarkan sumber asalnya, yaitu mutasi alamiah atau spontan, yaitu mutasi yang terjadi secara alamiah dan disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Sedangkan mutasi buatan yaitu mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Contohnya, pemakaian bahan radioaktif dalam bidang kesehatan, penggunaan zat adiktif dan pengawet makanan kimiawi, penggunaan alat-alat elektronik, pembuatan tanaman poliploid, dan pemakaian narkotika. Yang kedua, mutasi berdasarkan sifat genetik dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi dominan yang mempengaruhi keadaan genotipe dominan homozigot dan heterozigot. Yang kedua, mutasi resesif yang mempengaruhi keadaan genotip resesif homozigot. Yang ketiga, mutasi berdasarkan arah mutasinya dibagi menjadi dua, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Mutasi maju menyebabkan organisme abnormal menjadi normal, dan mutasi mundur menyebabkan organisme normal menjadi abnormal. Yang keempat, mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi, yaitu mutasi mikro yang terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan, dan mutasi makro terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Yang kelima, mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme, yaitu mutasi yang menguntungkan yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan, dan mutasi yang merugikan yaitu menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif terhadap lingkungan. Yang kelima yaitu kelainan pada manusia akibat mutasi. Yang pertama, sindrom Klinefelter, yang artinya laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil, steril, payudara berkembang, tingkat kecerdasan di bawah normal. Yang kedua, sindrom Turner, yaitu wanita bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, kelainan jantung, keterbelakangan mental. Yang ketiga, sindrom XXX atau wanita super, yaitu wanita yang memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan bervariasi dari mulai normal sampai abnormal. Yang keempat, sindrom Jacob, yaitu laki-laki yang cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Yang kelima, sindrom Y, yaitu mengalami kematian sejak zigot. Yang keenam, hermafrodit, yaitu manusia yang memiliki ovarium maupun testis. Yang ketujuh, sindrom Patau, yaitu sumbing pada bibir dan langit-langit rongga mulut serta polidaktil. Yang kedelapan, sindrom Edward, yaitu berbentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kelainan jantung dan ginjal. Yang kesembilan, sindrom Down, bermata sipit, fertil, kaki pendek, jalannya lambat, kelainan jantung, pertumbuhan tubuh, dan mental yang agak lambat. Yang kesepuluh, sindrom Morvan, yaitu pangkal hidung yang menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, dan kelainan jantung. Yang keenam, mutasi dalam mekanisme proses evolusi. Mutasi menyebabkan perubahan gen atau kromosom sehingga menimbulkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keragaman suatu organisme. Mutasi yang terjadi terus-menerus menyebabkan keragaman tersebut akan meningkat dan dapat memicu terbentuknya spesies baru. Dengan kata lain, telah terjadi evolusi. Sekian pembelajaran materi tentang mutasi. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang tepat,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian yang masih daring, tetap semangat. Jangan sampai kalian putus asa. Tetap patuhi protokol kesehatan dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.